Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para subscriber, selamat sore para penonton ya. Oke, kali ini saya akan membagikan sebuah informasi yang sangat diperlukan bagi teman-teman, khususnya para pengendara sepeda motor, entah itu matic ataupun tidak matic. Khususnya saya di sini akan membahas sebuah aki atau baterai sepeda motor ya. Tapi sebelum itu tolong di subscribe, bagi yang belum subscribe tolong di like, tolong di komen tentang apapun mengenai saya, entah tentang videonya, terus bahasa saya, atau tentang apapun dari channel saya ini. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman dimanapun Anda berada. Nah, semoga teman-teman semuanya diberikan kesehatan, rezeki yang melimpah, terus keluarga yang bahagia, rezeki banyak, melimpah ruah, halal, berkah kanggo sangune ning Mekah Madinah. Amin ya rabbal alamin. Oke, saya lanjutkan video kali ini. Saya akan membahas sebuah aki kering khususnya ya. Aki kering itu banyak sekali digunakan di sepeda motor yang baru. Kenapa kok begitu? Nah, saya pun juga kurang tahu mengenai kenapa kok aki kering itu dibuat di sepeda motor yang baru. Namun yang saya akan bahas kali ini bukan itunya, tapi bagaimana caranya merawat aki agar selalu jreng, agar selalu kuat untuk dibuat double starter. Nah, ya di sini saya sudah menyiapkan satu buah aki contoh ya. Ini contoh aki, kemudian 2 suntikan. Fungsinya apa? Tonton terus video kali ini. Nah, kenapa toh aki di sebuah sepeda motor kok bisa tidak kuat untuk double starter? Kenapa di waktu yang pagi-pagi kalau kita manasi itu tidak kuat, kalau sepeda motor sudah dipakai, sudah dibuat jalan-jalan itu kok kuat kembali? Itu kenapa? Nah, kali ini akan saya jawab penyebabnya dan solusinya bagaimana. Oke ya. Pertama, aki kok tidak bisa digunakan, ataupun kita bisa menyebutnya itu dengan tidak bisa dibuat double, bahkan bel pun di sepeda motor itu tidak bunyi. Itu kenapa? Itu karena aki tersebut sudah terlalu lama tidak ada isinya. Walaupun aki kering ya toh. Walaupun aki kering itu sebenarnya di dalamnya pun juga ada air akinya. Dimana air aki itu kalau aki kering ya, ini saya bahas aki kering. Kalau aki kering itu tidak bisa dibuka lagi. Ya toh, tidak boleh dibuka lagi. Bisa dibuka sih bisa, tapi nanti dikembalikan itu sudah sudah rusak tutupnya. Nah, kalau sudah rusak, akibatnya nanti air yang dimasukkan, akibatnya kalau tutupnya ini sudah rusak, air yang dimasukkan itu ya toh, air yang sudah dimasukkan di dalam aki itu akan keluar dengan sendirinya. Itu karena pertama tutupnya rusak, terus kedua air yang dimasukkan itu terlalu banyak, jadi dia meluap-luap kayak gitu. Nah, kenapa aki kok rusak? Karena pertama air akinya di dalam itu habis. Lama kelamaan aki itu disetrum terus ya toh. Kalau sepeda motor itu dibuat jalan terus, yang penting mesinnya itu hidup, itu sebenarnya sambil ngecas aki ya. Bagaimana aki itu suwak kalau dicas terus tapi di dalamnya airnya itu habis. Nah, itu yang pertama, penyebab aki suwak. Terus yang kedua adalah pengisiannya. Pengisian asli dari sepeda motornya itu entah
karena kabelnya putus atau komponen yang lain yang rusak. Itu menyebabkan setrum yang yang seharusnya masuk di dalam aki untuk ngecas aki itu terputus. Aliran arusnya itu terputus. Jadi lama kelamaan aki juga rusak. Nah, terus kasus yang kedua adalah di mana sebuah sepeda motor itu mengalami gagal double starter di pagi hari. Ya toh, kalau yang pertama tadi kan akinya sudah rusak, double tidak bisa, bel tidak bisa, rekting tidak bisa, semuanya tidak bisa. Terus yang kedua ini kalau pagi tidak bisa, gagal starter, tapi bel berbunyi, rekting berbunyi. Ya toh, itu kasus yang kedua. Tapi kalau dibuat jalan, sepeda motornya dibuat jalan lagi, entah itu 1 kilo 2 kilo kembali lagi, berarti kan 1 kilo 2 kilo 4 kiloan. Itu kalau terasa mesinnya sudah panas, akinya itu karena kena setrum lagi, karena teraliri oleh arus listrik, dia bisa dibuat double lagi. Nah, itu penyebabnya apa? Terutama itu juga di aki, ya toh, terutama itu juga di aki. Nah, penyebabnya yaitu tadi di aki itu sendiri, ya, air akinya sudah habis, jadi dia untuk terisi setrum itu tidak maksimal. Jadi kalau sudah aki yang begitu tadi, kasus yang kedua itu tadi, itu solusinya adalah mengisi air akinya, ya toh, mengisi air akinya. Nah, gimana caranya? Katanya tadi tidak boleh dibuka. Memang dulu itu saya pernah membuka, saya uji coba pernah membuka, dan ternyata saya buka bisa, tapi pada waktu dikembalikan setelah saya isi air aki itu ternyata tidak bisa rapat seperti awalnya. Nah, saya mempunyai inisiatif itu disuntik. Nah, gimana caranya bentuk? Ini versi saya loh ya, sesuai dengan pengalaman saya. Entah kalau di luar sana banyak mekanik-mekanik yang mempunyai cara-cara yang lebih jitu lagi, itu juga lebih baik. Ini dengan cara saya ulangi lagi, ini dengan cara saya. Nah, dengan cara disuntik, gimana cara nyuntiknya? Seperti ini. Siapkan suntik yang seperti ini ya. Ini kenapa kok saya menyiapkan 2 suntik. Yang satu, yang pendek ini saya buat untuk melubangi tutupnya. Jadi dilubangi dulu, terus jebret, setelah dirasa tutupnya itu sudah jebol karena jarum suntik ini. Nah, nanti baru air akinya dimasukkan di sini menggunakan jarum yang bagus. Nah, seperti itu. Nah, caranya nyuntik gimana ya? Seperti itu tadi. Terus jaraknya, karena ini kan tidak terlihat ya, maksudnya lubang untuk pengisian aki itu kan tidak terlihat. Nah, bisa kalau bahasa Jawanya itu bisa dititeni. Ambil jarak 1 cm dari samping. Nah, dari samping ke tengah itu 1 cm. Nah, 1 cm ya, 1 cm, di sini juga 1 cm. Nah, kita masukkan itu tadi, tancapan itu 1 cm. Nah, selanjutnya dilubangi lagi yang kedua, di sini jaraknya 2 cm kira-kira 2 cm. Terus gak usah nganggo ukuran rapopo, soalnya juga tidak berbahaya. 2 cm, setelah 2 cm, 2 cm, 2 cm, 2 cm. Ingat ya. Nah, itu tadi caranya kasus aki yang kedua. Nah, di video ini saya juga mengingatkan bahwa semua mekanik itu mempunyai cara sendiri-sendiri, sesuai dengan pengalamannya sendiri-sendiri. Jadi di sini saya cuma menyampaikan alangkah baiknya jika sebuah sepeda motor itu mempunyai kendala dan Anda sendiri tidak mempunyai, belum mempunyai keahlian khusus di
bidang itu, silahkan dikonsultasikan dengan yang ahlinya. Jangan sampai nanti hanya karena ada informasi dari YouTube, Anda semuanya dengan keahlian yang minim tentang otomotif, Anda semuanya mencoba-coba. Jadi saran saya, dikonsultasikan dulu, alangkah baiknya begitu. Oke, sekian dari saya. Semoga informasi tadi tentang aki bisa bermanfaat untuk teman-teman dimanapun Anda berada. Tolong di subscribe, yang belum subscribe di like, di komen, di share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.